Yang kali ini yang kita lihat hancur mas ini mas. Hancur. Jadi wajah itu kayak koreng, terkelupas semua itu loh. Putih sih memang, pucet. Ini menyeramkan mas. Seorang nenek hitam, rambutnya putih. Jadi panjang mas, rambutnya sampai mungkin lutut lah. Ya sekitar warga tersebut bilang sih di sini tuh memang mas tempatnya apalagi alas roban kayak gitu kan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tentang Misteri dengan saya Gus Mitin. Bagi teman-teman Tentang Misteri yang saya muliakan, semoga kalian sehat selalu, meraih rezeki dan panjang umur dimanapun kalian berada dari Sabang sampai Merauke. Nah kali ini Tentang Misteri sudah ada narasumber nih, yang kemarin nih Mbak Jambrong. Alhamdulillah Mbak Jambrong ini selalu sehat ya mas? Alhamdulillah. Mbak Jambrong ini kan kemarin sudah menceritakan tentang masuk ke dimensi gaib. Nah kali ini Mbak Jambrong akan menceritakan ceritanya lagi. Pulang dari hajatan, banyak kejadian-kejadian mistis yang dialami oleh Mbak Jambrong di daerah Pleren ya mas ya? Iya. Oke, yang penasaran ceritanya sapa dulu dong Mbak Jambrong. Pak kabar mas? Alhamdulillah. Semangat dong. Alhamdulillah. Makasih ada mau selalu hadir di Lintang Misteri. Semoga membawa manfaat ya mas ya, untuk teman-teman. Sudah siap mas? Alhamdulillah Mbak Jambrong sudah siap ingin menceritakan pengalamannya. Jangan di skip, biar teman-teman bisa mengambil hikmahnya dari cerita Mbak Jambrong. Tak perlu lama-lama lagi, Lintang Misteri antara tiap dan tiap mereka ada. Monggo Mbah, awal ceritanya gimana sih kok sampai bisa pulang ke hajatan tuh banyak kejadian mistis gitu? Jadi awal cerita itu sebenarnya saya sendiri ingin ngajak temen, yuk daripada kita kebut kita jalan-jalan aja ke Petung Kriono atau Pagilaran ya gitu kan. Tapi ternyata temen malah ngajak ikut hajatan ke keluarganya. Daripada saya kosong kan waktunya, ya udahlah kita ikut kayak gitu kan. Tapi aku bilang naik motor aja, nggak usah ikut rombongan naik mobil. Awalnya berjalan mulus seperti biasa kita hajatan ya gitu kan, datang kondangan atau apa kayak gitu kan. Cuman setelah selesai dari acara, temen saya nggak kayak seperti biasa gelagatnya. Jadi ngajak pulang pukul sekitar jam 9:30 dari Kaliwungu ke Pekalongan. Secara otomatis kan sudah diberitahukan maksudnya sama orang tua besok aja pulangnya. Cuman dia nggak mau, entah kenapa mau dia giang, maksudnya yuk pulang sekarang kayak gitu kan. Berhubung saya itu cuman diboncengin dia, mau nggak mau kan, akhirnya saya turutin, yuk kita pulang. Karena kita mungkin kan berpikirnya saya kan, oh kita cowok-cowok kayak gitu kan, mana mungkin sih kita takut kayak gini kan. Berjalan sampai dari Kaliwungu itu lancar-lancar, masih alhamdulillah masih kondisi masih lalu lintas masih ramai seperti biasa. Sampai pertengahan arah Plelen itu saya bilang sama temen lewat jalur bawah aja, tapi temen udah kita lewat jalur atas, dari pengalaman lah bilangnya gitu kan. Begitu kita ambil jalurnya atas, tidak berselang lama teman saya lapar. Kita secara otomatis kan berhenti dulu lah untuk ngisi perut untuk kenyang. Alhamdulillah ada penjual sate di situ mas. Penjual sate tersebut dilihat itu masih sepi mas, satenya pun masih banyak.
Terus kita makan, kita pesen 2 porsi. eh Tidak ada gelagat apapun. Setelah kita bayar 2 porsi tersebut, ibu penjual sate itu bilang, "Mas lah, ini udah malam kayak gini, mau kemana?" Saya yang bilang, akhirnya saya jawab pertanyaan dari ibu itu, saya mau pulang ke Pekalongan bu, habis hajatan dari tempat saudara. Apa enggak lewatnya muter aja jalur bawah? Soalnya kalau jalur atas malam gini rawan mas, juga penerangan juga nggak banyak. Kalau ibu boleh usul sih lewat jalurnya bawah. Tapi kita hanya menghiraukan, karena saya berhubung juga bonceng kan, dari tadi saya bilang bonceng, saya ikut teman. Tapi saya sebelum itu bilang sama teman, yuk kita lewat bawah aja. Nggak mau, tetap nekat lewat jalur atas. Begitu lewat jalur atas, feeling itu sudah nggak enak. Soalnya memang penerangan di daerah tersebut kurang. Cuman hanya bermodalkan penerangan dari lampu sepeda motor. Terus menerus kita berjalan mulus sampai saya terus guruan sama temen, yuk kita putar aja, putar yuk, kayak nggak ada orang lewat sini, kayak gitu kan. Sepi ya. Sepi. Udah, kamu penakut kok, kayak gitu kan. Ya enggak lah, maksudnya hatiku nggak enak, bulu kuduk sudah merinding. Kita pulang aja, maksudnya lewat jalur bawah, putar enggak masalah. Tetap nekat mas, tetap tancap terus gasnya, itu motor itu terus jalan. Aku bilang sama dia, bro, lihat strip bensin dong, kalau memang mau ke merah diisi dulu kalau ada ajaran. Insya Allah nyampe kayak gitu kan. Saya memang agak aneh sih teman saya gelagatnya, dari acara hajatan makannya sudah banyak, jadi kelakuannya dari perjalanan baik berangkat atau pulang itu juga sudah banyak. Terus sampai di situ motor itu mati mas, di pertengahan itu motor mati. Saya cek bensinnya masih ada, paling tidak ya 1 liter lebih lah, sedikit lah masih ada. Tapi motor itu di starter nggak bisa, di sela juga nggak bisa. Otomatis kita kan jalan kaki lah. Jalan kaki hampir berapa menit, pokoknya hampir setengah jaman adalah waktu itu kan. Nggak ketemu mas, maksudnya kayak bengkel buka atau apa kayak gitu. Apalagi tambah orang yang lewat di situ nggak ada sama sekali, sepi. Jam berapa itu mas? Sekitar masih jam 10-an mas. Peluang. Hmm. Sudah sepi gitu. Sudah sepi posisi itu. Jadi sampai setengah 11 tetap kita masih berjalan. Feeling kan saya juga sudah nggak enak nih, ada yang aneh nih. Lebih baik kita putar aja yuk. Belum arah putar mas, sekelebat kayak itu kan. Ada yang lewat ya. Yang lihat teman saya, motor dijatuhkan, teman saya lari, otomatis saya kan ngikuti dia kan. Ngejar dia sambil teriak-teriak, bro kemana ini, kamu mau kemana, kayak gitu kan. Lihat enggak, ngoplok tangannya dia. Lihat apa, tenang sih, maksudnya pikiran positif, ini ngondewi ngelewati alas. Istighfar kita kan. Yuk kita balik lagi ke sepeda motor. Sudah temu sepeda motornya, kita tuntun lagi mas. Gak berselang lama, teman saya itu lihat sosok katanya, kayak suara tetawanan, kayak orang lewat, kerusak kerusuk kayak gitu kan. Aku terus bilang sama dia, tetap fokus depan, kita jalan kaki sambil bawa motor tetap.
suara seperti orang ketawa, terdengar jelas itu mas. Jadi kayak seperti kita berhadapan seperti ini, terdengar jelas. Teman saya ninggalin saya otomatis, Iya. motor dijatuhkan lagi, saya ngejar dia sampai dia masuk ke hutan berarti ya, alas itu masuk alas, saya nggak tahu alas, mungkin alas pelalain itu kan. Iya. Naik kan itu ada gundukan apa, yang mau ke alas itu kan, dia naik, saya kejar dia, saya bilang tunggu tunggu, tapi dia tetap terus, sampai akhirnya saya pegang dia, saya tenangkan dia dulu. Kalau kita nggak kembali, kita tersesat, siapa tahu di sini juga maaf ada macan atau apa kayak gitu kan, karena ini kayak hutan. Tapi saya lihat pohon memang gede-gede mas, kayak pohon jati dulu, satu keliling itu memang dikelilingi semua pohon-pohon. Sudah serem kan kayak gitu kan, apalagi kan posisi saya habis jalan kayak gitu kan, capek lah kayak gitu kan, semua tenaga terkuras juga. Teman saya ya udahlah kita balik aja lah, kita cari motor. Masih lihat mas, motor itu masih nyala, posisi kita kan motor itu masih dinyalakan buat penerangan soalnya. Kita jalan lagi ke bawah, memang sosok perempuan di hadapan kita mas. Jadi wujudnya pakai daun merah itu loh. Lari saya, cara otomatis kita berdua lari. Jelas itu posisinya, soalnya jarak antara pohon sama saya sama teman saya itu cuman 5 langkah. Iya. Itu berdiri tuh. Dia posisi berdiri, jadi nongol di sebelah pohon seperti ini. Bajunya merah. Bajunya merah, tapi bilang kuntilanak merah tuh. ya kemungkinan seperti itu mas. Setelah lihat kayak gitu kan, langsung teman saya lari, saya ikut lari juga. Posisi kita masih sama-sama mas, saya tidak bisa ninggalin dia kayak gitu kan. Nyampe kayak gitu, kita sudah tersesat mungkin nih, saya bilang. Banyak suara-suara juga di situ mas, jadi suara-suara kayak mulai apa, gamelan. Aku bilang istighfar terus, baca ayat kursi, insya Allah sampai. Dia nggak baca, malah dia karena mungkin sudah lihat kayak gitu, semua pikiran logikanya kan jadi bercampur. Saya waktu itu sudah mengingatkan kalau lewat di pelalain atau dan kayak ini jangan pernah mengucapkan kata-kata kotor. Dia ngucap mas, seperti kaki 4 kayak gitu kan, begitu kayak gitu, jaga ucapan di sini. Kita itu dikejar mas, dikejar. Kejar. Suara ketawa lagi, kayak gitu kan. Wah, gimana perasaan kan? Takut kan? Saya juga lari itu. Begitu lari kayak gitu, terus ya, di hadapan lagi ada sosok, tapi sosoknya putih, kuntilanak putih itu. Beda lagi. Tapi dia itu ya, jadi kayak terbang tapi tidak terbang mas. Jadi kakinya nggak itu apa, pijak ke tanah. Iya. Pucat itu waktu itu mas. Jadi posisi saya jatuh. Iya. Teman saya juga posisi kaget, jatuh ke depan kan, berhadapan sama dia langsung. Saya bilang sama dia, saya seret kakinya dia sambil saya lari, terus minta tolong, nggak ada yang warga yang dengar, karena mungkin jarak antara warga jauh mungkin. Tapi kelihatan rumah-rumah mas. Enggak ada rumah-rumah. Jadi posisi memang kayak di tempat alas hutan itu mas. Saya sendiri pun bingung, ini sudah tersesat ini, kayak gitu kan. Cuma penerangan kita pakai handphone, baterai saya masih 15%, punya dia 35%. Saya gunakan punya saya, tapi nggak berselama-lama kan, mati ya HP saya yang lowbat kan. Terus punya dia, terus begitu kayak gini, sosok itu keluar lagi mas. Jadi seperti kita tuh dikelilingi sosok malu halus. Yang kali ini yang kita lihat
hancur mas ini mas. Hancur. Jadi wajah itu kayak koreng, Hmm. terkelupas semua itu loh. Putih sih memang, pucet. Hmm. Kita lari, hanya nongol sebagian kepala seperti ini kan. Kita lari. Begitu kita lari seperti itu, diadang lagi mas dari sisi yang kita lari. Kuntilanak merah itu. Kita lari lagi, dibuat kocar kacir. Sosok hitam berbulu, dia keluar. Posisinya itu ya agak jauh, cuman karena kita lari pakai gunakan lampu flash HP, jadi terlihat kan. Kita lari lagi. Dari situlah teman saya sama saya bencar mas. Susah itu. Bisa. Teman saya larinya kemana, saya larinya kemana, karena saking takutnya. Saya cuman lari ke fokus menyelamatkan diri saya, mungkin teman saya juga seperti itu. Sampai saya berhenti dulu sejenak, saya lihat ke sekeliling saya, ini di mana? Cuman ada suara kayak ya mungkin jangkrik, tetap ada lah mas kayak gitu kan, kayak walang kayak gitu kan. Tambah ada suara kayak masuk ke dimensi tapi ramai mas, kayak pasar. Ya. Kayak transaksi kayak gitu, jadi ramai di situ. Cuman berisik. berisik. Cuman nggak ada wujud. Nggak ada wujud. Begitu saya coba aktifkan HP lagi, alhamdulillah masih bisa. Ya. Cuman 7%. Saya gunakan untuk center lagi. Begitu saya centerin kayak gini, sosok yang berbulu itu kukunya panjang hitam di depan saya pas mas. Berapa meter maksudnya? 2 langkah. 2 langkah. Saya lari langsung kocar kacir. Teman saya teriak, tolong. Saya kan langsung kan cari sumber suaranya di mana. Posisi udah kacau sih pikiran. Saya cari temen nggak ketemu. Saya teriak juga, tapi nggak ada yang nolong juga kan di situ. Tetep mas. Sosok yang lain muncul juga. Sosok ini malah paling benci, paling saya nggak mau lihat sebenarnya. Pocong mas. Pocong. Jadi posisi pocong tersebut itu di belakang saya sendiri kan nggak tahu kan, belakang saya kayak gitu kan. Sinyal sudah nggak ada, cuman 3% nih saya berharapnya supaya ya nggak mati lah kayak gitu kan. Saya belok kayak gini, kaget sekilas, tapi dia langsung terbang. Lari lagi saya, lari sampai saya ketemu sama teman saya yang hilang itu kan. Bareng lagi. Bro, aku suara kuat. Aku nggak kuat. Dia benar-benar ketakutan, benar-benar ngoplok. Saya bilang, ayolah kita pulang. Saya nggak kuat. HP mati mas, karena sudah nggak ada daya lagi. Teman saya tiba-tiba kan pada posisi di belakang saya kan, ini bertampingan kan kita kan. Ya. Kayak orang diseret minta tolong, teman saya narik posisi jaket saya, jumper saya kan, saya jatuh juga. Dia diseret, tapi minta tolong terus. Saya kan bingung, dia lari kemana? Karena gelap. Terus dia minta tolong, pergi teriak, kayak gitu kan. Seret tuh. Nah, saya sendiri bingung. Saya mau kemana? Saya cuman menyelamatkan diri, cari warga minta tolong lah kayak gitu kan. Lari saya kocar kacur, nggak karuan. Jadi nggak arah ke sana, nggak ke arah ke sini. Semua nggak ada orang, cuman ada pohon-pohon tinggi-tinggi gede-gede itu mas. Di situ saya nggak selesai juga mas. Jadi sampai saya bingung, keluarlah sosok berbulu tersebut kan. Dia itu terus mas mengejar. Pertama posisi tangan kayak gini. Ya. Dia ngejar terus kayak gini. Saya lari terus sampai saya dibawa kepala lagi. Begitu saya lari, sekali banget
pocong itu mas. Saya lari lagi sini sampai saya benar-benar sudah lemas. Cuman di sini saya diseret mas, posisi Iya. di sini chamber diseret, jadi agak kecekik yang sini kan. Terus saya minta tolong, tapi sudah lemas badan, nggak bisa apa-apa lagi kan. Apa yang dilakukan dia sebenarnya nggak mukul nggak apa mas, jadi cuman diseret, dibanding. Setelah beberapa menit saya sadar, saya cari handphone saya kayak gitu kan, hilang atau enggak kayak gitu kan. Iya. Rupanya masih ada di saku celana. Saya coba lagi kuatkan diri untuk bersandar di pohon sambil istirahat. Saya nggak kuat, saya nggak kuat. Bismillah. Terus saya jalan kaki sambil lemas mas. Nggak ketemu juga teman saya. Saya panggil terus, di kamu di mana? Di Fandi. Tetap nggak ada sautan suara. Saya berjalan, ada satu musola itu, tapi posisinya di alas lelen itu loh mas. Iya. Saya istirahat di situ. Cuma yang saya heran, kenapa ada musola di tempat hutan kayak gitu Iya. kan. Terus ada seorang kakak-kakak, dia bawa kayu ranting kecil-kecil. Hmm. Dia cuma bilang, mas, assalamualaikum. Waalaikumsalam saya. Tapi dengan mata saya sudah nggak bertenaga sih mas, Lemes. lemas ini. Jenengan ajeng bundi? Saya ditanya seperti itu. Pak, saya minta tolong, saya bilang gitu. Saya tadi teman saya perjalanan dari Kalewungu mau pulang ke Pekalongan. Cuman saya lewatin hutan pelalen. Begitu nyampe hutan pelalen, kita dilihatkan oleh sosok perempuan pak. Kita lari terberit-berit, pondar-pandir, kesana kesini nggak karuan. Tapi dia nggak duduk temenin saya pak, masih tetap berdiri. Jadi jaraknya mungkin 6 langkah atau 7 langkah. Saya posisi di musola tersebut, Hmm. yang di tengah-tengah hutan tersebut. Musolanya memang agak kotor sih, kayak nggak terawat, nggak ada orang yang di situ. Tapi ada lampunya mas. Nggak ada. Ada. Gelap ya. Waktu itu saya nggak berpikiran apa itu eh apa makom wali atau apa, ya nggak pikiran seperti itu kan. Cuman Ada memang musola. bentuknya musola, masih keramikan, tempatnya keramikan kayak gitu. Cuman banyak yang sami-sami itu, ada kayak batu-batu model kayak gini, terus dikeliling batu-batu kecil, Iya. seperti kayak makam tapi nggak gunduk tanahnya, jadi Iya. datar. Rata itu. Di situ baunya wangi mas, baunya wangi. Tempat musola tersebut baunya wangi. Saya coba lagi bilang sama kak, kalau mau pulang ke Pekalongan, pemukiman warga di sini yang dekat mana kak? Saya minta tolong banget, saya main begitu. Dia kasih saya air putih ya air aqua biasa itu. Hmm. Minum dulu mas, jangan lupa baca bismillah. Jawabannya kayak gitu. Saya buka, saya minum. Kak, lah kakek dari mana? Dia cuma jawab, kakek itu cuma cari ranting buat nanti besok pagi dijual. Aduh kak, maaf kak, kayak gitu kan. Apa kakek nggak punya anak atau apa? Dia nggak jawab waktu itu mas. Cuman bilang, jenengan kalau mau pulang, nanti ikuti aja ini, lurus. Ambil hak dari hati, kalau belok kanan, kanan. Ikuti firasat hati jenengan mas. Oke pak, matur nuwun. Matur nuwun kula sangat iki diparingi minuman iki. Dia sambil bawa ranting di sini, jalan.
Kayak saya sendiri kan coba memulihkan tenaga saya mas, karena benar-benar capek, benar-benar lemas, Istirahat tuh. istirahat gitu kan. Saya nggak kepikiran waktu itu untuk cari teman saya dulu kan. Saya coba terus berjalan, saya mau cari teman lah. Sama sekali nggak ketemu teman saya tersebut mas. Saya mau panggil teriak-teriak, sudah kering, badan udah lemas. Saya memutuskan lagi balik ke musola tersebut. Ya. Saya mau istirahat di sini aja lah. Nggak nyampe di situ mas. Jadi sosok itu keluar semua mas. Sosok yang satu saya bilang kayak pocong. 1, 2, 3 keluar. Jejer tuh. Enggak, berpencar. Bentar. Ini menghilang, sana datang. Sini menghilang, sini datang. Tapi nggak berani masuk ke musola tersebut. Agak jauh itu. Ke jarak antara musola sih ya agak jauh sih. Cuman mereka cuman melihat saya tapi nggak berani ke musolanya tersebut. Sampai saya bilang gini, kalau memang sudah saatnya saya panggil punya saya akan panggil. Cuman mau panggil gimana, tenaga aja nggak punya kayak gitu kan. Teman saya kayak teriak, bro, kamu di mana? Bro, gitu terus. Woi, aku nang kene, aku nang musola. Terus kita saut-sautan ya mas. Alhamdulillah mas, ketemu. Terus dia ngos-ngosan. Aku bilang kita istirahat di sini sampai pagi lah di musola ini aja. Kenapa tuh? Kita nggak nginep mas, jadi posisi kita itu cuma istirahat. Istirahat. Terus saya bilang sama temen, mau dilanjut atau gimana? Saya lihat pukul jam itu jam 1:30. Berarti kan kita udah lama kan, berarti keliling-keliling udah terus udah lama. Yuk kita cari dusun, siapa tahu ada warga. Teman saya, aku kebelet. Tak tunggu kan mas posisi kan, jadi saya nggak berpikiran kalau dia itu di tempat ini dilarang kencing atau apa kayak gitu kan, sembarangan kayak gitu kan. Saya kencing di satu pohon tapi agak jauh. Setelah kayak gitu, yang saya temukan dia teriak, tolong mas, tolong, dong. Saya lari, menemukan HP-nya sama sepatu. Orangnya nggak ada, teman saya nggak ada. Saya bilang, bro, jangan menakutkan kayak gini ya. Aku nggak suka kayaknya kalau ditakut-takut kayak gini. Nggak dibalas mas, nggak dibalas sama sekali. Saya coba, pikiran saya cuma satu, saya harus cari bantuan warga sekitar. Saya teringat tadi kan kakek tadi bilang, ini kan lurus saja, ikuti kata hati, kalau belok kanan belok kanan. Saya lurus mas. Begitu saya lurus, suara gamelan itu masih mas, jadi kayak mengiringi. Iya. Cuman sosok yang saya lihat ini sudah nggak nampak. Yang paling nampak itu yang paling ini menyeramkan mas. Seorang nenek hitam, rambutnya putih. Jadi panjang mas, rambutnya sampai mungkin lutut lah. Dia pakai baju kayak kebaya, baju dulu kayak gitu kan, agak bongkok. Dia menatap terus saya. Jaraknya nggak jauh mas, jaraknya nggak jauh terus cuma 2 langkah begitu ada depan. Natap itu. Saya sama, nek, udahlah nek, tolong nek, udah nek, udah aku tak kuat, gak kuat, udah. Lari saya kan. Wah, sambil saya setan aduh tak setan nggak punya otak sambil saya lari saya berlawanan kan lewati musola tersebut. Saya kembali lagi ke musola tersebut.
Ya Allah, paling ono bisa ketemu lagi sama anak atau sama istri kayak gitu kan. Saya mau buka musola tersebut, mau masuk ke dalam, tapi firasat gak enak mas. Mau buka pintunya itu kita gak enak. Eh, saya pulang lagi, jalan lagi, ngikuti yang sambil saya lihat-lihat ada sosok tadi lagi nggak sih. Gemetar sampai sini, gemetar mas, sampai sepatu saya nggak pakai sepatu tadi, sepatu saya hilang. Nggak pakai sepatu, saya terus berjalan. Kaki mas, dari begitu berjalan kayak gini masih gemetar, kemoplok, tangan kayak gini penuh luka, berdarah itu loh. Terus aduh, tek, kaki saya diseret lagi mas, saya Rasa mas. memang itu tadi yang makan dalam arti sosoknya kan kukunya hitam, berbulu tangannya, saya diseret tersebut. Posisi saya memang nggak bisa lihat karena posisi saya kan takut mas. Saya cuma lemas kayak gitu kan. Tapi posisi saya lagi sadar lagi mas, saya posisi sadar lagi, saya bangun, posisi di mana, nggak lihat musola itu lagi kan. Lihat-lihat cuma sekeliling sudah runggut lah, memang banyak nyamuk, gatel lah ini lagi gitu kan. Sampai istighfar ya gitu kan. Temu lagi mas, kakek tersebut tiba-tiba di hadapan saya ngambil ranting. Kok masih di sini mas, kayak gitu kan. Kayak saya minta tolong kak, kaki saya sudah nggak kuat berjalan kayak, saya minta tolong. Dia kayak nggak menghiraukan mas, dia terus membawa ranting-ranting tersebut, eh bilang sama saya, kamu tinggal lurus saja, kalau kakek mandu kamu, kakek nggak bisa, kakek udah tua. Gitu kan, tolonglah kayak, saya ambil lemas kayak gitu kan. Tiba-tiba begitu saya pejamkan mata, buka lagi, kakek udah nggak ada, Hilang. hilang. Saya coba cari teman lah saya lagi, sambil teriak-teriak di situ, tetap mas nggak ada mas. Malah justru saya melihat bola api mas, bola api itu berterbangan, Panas sepatu mas. bisa bilang seperti itulah, panas pati. Cuman itu bentuknya itu memang kayak bola, tapi lo apa, memang ada apinya terbang. Terbangnya itu nggak ke satu tempat, jadi kayak virtual kemana-mana kayak gitu kan. Saya cuman bisa diam, saya bersembunyi di pohon kayak jati besar itu. Tiba-tiba cium bau amis mas. Aduh, saya pikir gitu, kenapa saya harus kayak gini lagi kayak gitu kan. Di situ saya refleks nggak sadar mas, cuman saya merasakan bahwa saya itu tubuhnya kayak sosok macan kayak gitu kan, mengeraung-raung kayak gitu kan, eh kayak ngelawan. Kemungkinan itu yang jaga saya atau apa, saya kurang paham. Melawan, ngejar. Yang saya cuman rasakan waktu itu, tangan itu memang ada darah, punya saya punya ada darah, banyak, busuk mas, darahnya amis. Saya sendiri kurang paham karena saya nggak luka, cuman kayak memarta. Saya cari itu teman saya, alhamdulillahnya ketemu kayak lampu-lampu warga itu loh mas. Saya di situ istirahat karena memang sudah nggak kuat lagi, benar-benar nggak kuat, tenaga juga sudah nggak ada. Saya sampai merangkak 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 gitu, sama ya Allah tolong, tolong gitu, saya minta tolong. Terus nggak ada yang mau tolong mas.
suara cekikikan kayak kuntilanak. Wah, sering itu. Jadi terus itu. Tapi saya nggak berani melihat dia. Saya cuma merangkak, saya minta tolong. Karena tubuh sudah lemas, nggak ada tenaga juga. Saya nggak lihat jam juga sih waktu itu. Cuman kondisi langit sudah agak mulai hampir masuk kayak subuh itu mas. Saya bilang, ya berdiri saya sini, saya harus temukan teman saya. Begitu saya temukan sama teman saya, saya nggak sadar, pingsan gitu ya. Pukul 7 atau apa, saya ditemukan warga yang biasa lalu lalang cari kayu bakar. Saya dipanggilkan, mas, mas. Dia kaget. Ini kan kok ison nyampe di sini kayak gitu. Saya nggak tahu mas, saya sama teman saya di sini pulang dari tempat saudara hajatan, pulang lewat sini. Tapi saya dibuat kocar kasih sama penghuni alas ini mas. Oh iya benar mas, temennya langsung lari panggil warga. Ditolong beberapa warga masih di situ. Banyak ya. Warga itu akhirnya datang kan sama Pak RT-nya juga. Ini kan dari mana mas? Saya dari Pekalongan. Lu kok bisa nyampe di sini kayak gitu kan? Iya. Saya bilang lagi, saya juga kurang tahu pak. Kalau saya sampai di tengah alas kayak gini. Soalnya terus terang mas, yang di sini itu biasanya orang-orang yang mencari rumput sama ranting. Juga paling kalau ada pun orang yang mencari burung. Iya. Tadi yang menemukan siapa kayaknya? Bapaknya bilang sama PRT-nya sama pihak Pak Lurahnya juga kan di situ ada. Oh ini nih, yuk kita bawa yuk ke dusun. Dusunnya itu nggak jauh mas. Dari saya tempat saya pingsan, Jauh. nggak jauh. Cuma jarak dari sini 200 meter, seharusnya kan nampak kan. Jadi seolah kayak saya ditutupi gitu loh. Saya Padahal jaraknya nggak jauh, tapi masa kayak muter-muter itu kan? Orang terus begitu saya duduk di bawah ke rumah warga dikasih minum, saya cerita saya sama teman saya itu warga Batang yang khususnya di daerah dekat Pelalen tuh mencari teman saya mas. Teman saya ditemukan posisi di atas pohon jati, katanya pohon jati yang kayak gini, dia tidur posisi kayak gini Di atas apa? posisi tidur. Bisa ya? Posisinya nggak sadarkan diri juga mas. Iya. Sama warga dipanggil untuk naik kan, dia akhirnya dirangkul, dipeluk sama warga gitu, diturunkan. Ramai itu mas, saya pun di situ tuh ramai. Kemungkinan juga saya kurang tahu juga apa masuk info Pekalongan atau apa kayak gitu kan. Teman saya digeletakkan, alhamdulillah masih bernafas kayak gitu kan. Iya. Terus dibangunkan, nunggu. Dia cerita setelah sadar itu berarti pukul 8 pagi mas. Setelah kita makan di tempat warga tersebut, kita ditanyai warga tersebut, oh ya mas, ini ada yang menemukan sepeda motor Beat warna hitam begitu kan. Oh ya, itu motor teman saya pak. Teman saya itu akhirnya bilang, tanya sama warga tersebut, mas kok jenengan bisa di atas pohon, ceritanya gimana? Bisa nyangkut gitu ya? Sedangkan pohon jati itu ya mas, kalau bisa diukur mungkin 10 meter lebih lah kayak gitu kan, posisi di atas kan. Berarti kan kita kayak warga kan yang biasa manjat pohon jati kan paling kan Iya. kan seperti kayak tali kayak apa tambang kayak gitu kan, buat nurunin dia. Ditanya, saya nggak tahu pak, semalam pokoknya saya sama teman saya di musola
hutan. Oh iya memang ada mas. Ya sekitar warga tersebut bilang sih di sini tuh memang mas tempatnya apalagi alas roban kayak gitu kan. Iya. Alas roban itu dari dulu memang tempatnya pemukiman orang apa alam-alam kayak gitu. Iya. Tapi yang saya herankan kok jenengan bisa dibuat kocar kacir mas kayak gitu kan sampai Teror jenengan itu. kayak takut kayak gitu. Saya bilang iya bu, saya lari ke sana nongol dari sini, saya lari ke sana nongol dari sini. Sekarang kalau posisinya saya kayak ibu aja jadi saya pasti udah pingsan bu. Kalau saya nggak pingsan, lemas, nggak ada tenaga lagi, sampai kaki saya itu diseret, saya cuman bisa jatuh. Lihat yang saya rasakan kayak gitu, tangan gede megang kaki seret kayak gini, cuma lihat kuku sama tangan yang berbulu. Udah itu saya, setelah itu saya nggak sadar sampai saya ditemukan warga itu sekitar tadi jam berapa itu tadi bu, katanya setengah 8 gitu. Setelah itu teman saya datang mas, dandu kan sama warga, ini jenengan temennya jenengan kok. Oh iya mas, ini teman saya kayak gitu kan. Oh ya udah, dicoba sadarkan pakai minyak kayu putih, pakai GPU, sampai teman saya sadar. Ya kita nggak dia terlalu diajak ngobrol sama warga, justru malah diamankan oleh salah satu warga. Mas masuk aja ke dalam. Iya. Soalnya banyak warga tantangan, ada apa sih, ada apa kayak gini kan. Ramai ya Mas? Nah, ramai akhirnya kan. Oh kejadian kayak gini-gini, kita duduk sambil mas minum sama makan dulu mas, minum dulu tehnya kayak gitu kan. Warga itu memang bercerita mas, jadi sebenarnya alas roban atau yang pelalen yang kalian lewat itu memang sering terjadi seperti ini mas. Jadi nggak hanya jenengan sama temennya jenengan kejadian seperti ini, ada juga dulu mas sopir kayak gitu kan. Sopir di situ malah melihat sosok orang kayak Belanda kayak gitu, kayak noni-noni. Dia yang minta bantuan orang warga sekitar yang jualan di pinggiran. Oh ya udah pak, posisi nggak bisa nanggapi apa-apa mas, soalnya masih badan lemas, masih di sini merasakan kayak berat, Iya. kepala sini berat. Temen saya kayak linglung, jadi nggak banyak bicara, diem aja sampai jam 10 siang. Ada warga, mas mau saya antar kok mas, sekalian saya mau nganterin sayur kayak gitu kan. Saya bilang nggak usah pak, ini saya naik motor soalnya. Nggak apa-apa mas, daripada temenin dengan kayak gitu kayak gitu kan. Motor diangkat ke mobil pick up, saya duduk di depan sama teman saya, kita diantar kan tengah perjalanan sampai pasar Subah ternyata. Kita turun di situ. Setelah itu teman saya nggak sama sekali nggak bilang apa-apa mas, cuman setelah saya pulangkan dia diem 1 hari 2 hari ngechat, bro kondisi gimana, aku bilang belum stabil, bisa main enggak, insya Allah. Terus saya sorenya main ke tempat, bilang sama dia gimana kondisi kamu, ya kayak gini. Semua itu berban mas, jadi kayak pakai apa namanya, lulur pusaka itu loh, pusaka yang buat ya penggak-penggak itu loh, sampai kita guruan seperti biasa. Cuman kan orang tuanya akhirnya bilang sebenarnya itu yang terjadi sama ya kalian itu apa. Saya cerita sama orang tua teman saya seperti ini bu jadiannya. Lu kan ibu udah bilang waktu itu kalau mau pulang pagi aja, dibilangin ngeyel, malah pulang jam setengah 10, katanya anak laki-laki yuk takut pulang. Kalau sudah kayak gini gimana. Temen saya itu ada cerita mas sama saya pribadi, dia bilang bahwa setelah kejadian itu
dia justru di bawah itu katanya ke alamnya sana, justru dia itu makan lahap, dikasih apapun saya di sana, kasih ini kasih ini kasih ini. Aku malah langsung nyaut, kasih makan dari mana? Kamu ditemukan warga posisi masih menggantung di atas pohon, Sampai itu. posisi mampir. Dia, oh saya itu dikasih makan, oke, terserah lah. Ya, Pokoknya intinya kamu ditemukan warga seperti itu. Sampai warga itu rame kan, dia seperti orang ilmu. Dia sadar, apa iya sih kayak gini? Udah susah bilang sama kamu, udah tak cabut bro, kayak gitu kan. Ya hati-hati kan. Orang tua bilang, begitu saya mau cabut itu orang tua itu bapaknya bilang, kamu ambil bunga kantilnya punya kakak kamu kok, kayak gitu kan. Spontannya saya kan lihat teman saya, dia cuma ketawa. Begitu bapaknya masuk, saya masuk lagi kan. Bener kok, kamunya ambil kembang kandil kayak gitu kan, dari ajaran. Ya bro, lah kembang kandil posisi di mana? Pas kita pulang mau ke Palang, ya di saku lah, kan. Mau buat apa? Katanya buat pemikat, pegangan. pemikat pasangan kayak gitu kan. Gak usah percaya kayak gitu. Jika memang jodoh ya nggak kemana, aku bilang gitu kan. Tak tinggal pulang. Ya pulang tersebut mas, saya sampai rumah terus terang masih kebayang mas, saya dibuat kocar kacir, kebayang rasa takutnya padahal di rumah saya sendiri mau kencing malam di kamar mandi lingal kayak gini, karena sudah lihat kayak gitu kan berhadapan berwujud lagi, jadi saya benar-benar takut waktu itu. Cuman saya coba putar ke rasa takut saya sampai hari ini ya masih ada sebenarnya rasa takut tersebut. Sebenarnya juga temannya kan mau juga ikut di sini menceritakan sebenarnya hari ini kan kita bersama. Itu kejadian kapan tuh mas? Itu pas kejadian pas malam sore itu mas. Kemarin. Malam sore kemarin. Itu pas berapa minggu tuh ya? Hampir 2 mingguan jalan ini berarti. Iya. 10 harian kalau nggak salah 10 harian ini berarti pas malam sore itu kan kita memang dadaan kepepet lah intinya kayak gitu kan. Itu kan pas kan nggak jauh dari pemukiman warga ya tuh harusnya kan, tapi pas waktu masih dikejar-kejar kalau gaib terus diteror, nggak lihat sama sekali ada lampu tuh nggak ada ya? Enggak ada mas, jadi yang saya lihat cuman pohon-pohon gede, Ya, batang-batang gede kayak itu sama pohon-pohon kecil rugut, jadi kan bisa dibilang masuk ke alam sana kan mas? kalau ke alam sana enggak Nggak ya? enggak, karena kan itu kan masih kelihatan semua sih, tempat-tempat di situ masih kelihatan semua. Tapi itu memang benar ada muslat di situ mas, Ada suatu musola di situ, bukan gaib itu. bukan gaib itu, memang musola itu berdiri di situ nggak dipakai. Iya. Terus pas waktu mas lihat kayak ada makam, itu benar ada makam nggak? Kalau itu kan saya cuma menyimpulkan mas, itu sebenarnya kayak batu Iya, Pak. gede bulat itu loh. Iya. Cuman pinggir-pinggirnya itu kayak disusun rapi kotak itu loh. Cuman datar. Sama dikasih sebenarnya kayak buat penganjil nih gitu kan, Iya. kayak batu bata biasa. Tapi ditanamannya gini. Iya. Batunya gede di sini. Jadi ada beberapa sih sebenarnya. 3 atau 5 sekitar situ. Cuma kan yang paling gede batu itu tuh. Iya. Ya kan mas kan punya kodam, itu kan punya pendamping buat melawan mereka. Kenapa mas salah gitu nggak ngelawan gitu? Posisi kayak gitu spontan saya nggak bisa sama sekali mas. Bisa. Terus terang. Jadi begitu mereka wujud berhadapan langsung sama saya, sok langsung lihat teman lari saya ikut lari. Iya. Cuman ada perlawanan dari saya juga pas posisi saya berhadapan dengan sosok yang kayak mukanya banyak koreng gitu kan,
bahwa saya nggak sadar dirinya, saya cuma rasakan tubuh saya seperti kayak macan kayak gini mas. Iya. Terus saya sadar posisi di sini kayak merah bau amis. Amis ya. Saya cek tubuh saya nggak ada yang luka, nggak ada yang cuma benar-benar cuman kan nggak sebanyak itu. Cuman di sini kayak ada apa namanya darah putih waktu itu bercampur gitu. Baunya nggak enak banget, busuk. Sampai saya harus cuci tangan saya pakai tanah seadanya di bawah. Wow. Kotor kan airnya kan. Jadi yang saya sadar itu posisi setelah saya bangun itu cuman bisa apa yang terjadi kayak gitu kan, sampai saya ngalami kayak gini. Padahal kalau disebut kalau masuk ke alam gaib enggak mas, sama sekali terus anda. Jadi seperti biasa kayak kita main gitu kan. Cuma yang bikin aneh waktu saya di pemukiman warga, saya ngelewati lagi tuh mas. Jadi pelalen itu kan kayak gini. Iya. Perasaan semalam saya lewat sini. Kenapa saya ditemukan di hutan sana? Iya. Kan seharusnya kalau kita sadar setelah kejadian tersebut, kita kan mamanya lewat sini ya kita paling sebelah sini kejadiannya kan. Ditemukan warga pun enggak. Jadi ditemukan warga oleh warga itu hutan, tapi yang posisinya itu sebelah Pantura gedenya biasa buat lalu lalang trek sama bis ya gitu loh. Yang sebelah sini. Lah sekarang kalau saya lari, saya harusnya menemukan mereka-mereka yang berlalu lalang kan. Iya. Itu enggak, semua itu masih hutan. Berarti sempat viral ya mas, itu kan udah banyak warga yang Warga terus itu sempat untung temennya pas waktu semampir di pohon nggak jatuh gitu kan. pingsan masalahnya. Iya kan, Pingsan. karena jatuh kan mungkin fatal ya. Tinggi itu mas. Pohonnya memang tinggi mas itu. Sampai dibantu itu kan ada yang manjat katanya. Terus meluk kayak gini. Iya. Sambil dipegangin beberapa orang ini. Untuk masalah pengungsian seperti itu saya kurang paham. Cuman dengar dari warga. Iya. Sampai kadang bilang sulit itu sebenarnya kayak gini kayak itu. Teman-teman saya nggak sadarkan diri kan waktu itu kan. Cuman lah itu bilang sama saya setelah pulang yang katanya dikasih makan ini itu ini. Kasih makan dari mana, posisi berangkat pulang itu 9:30 sampai ditemukan warga 7:30. Tapi pas tuh lari itu kan posisi gelap ya mas, atau nggak nabrak pohon-pohon besar itu? Nabrak pohon besar tetap mas, maksudnya kelihatan. Cuman kalau nabrak pohon-pohon kecil ya sempet jatuh bangun lagi bangun saking takutnya kan mas. Jadi posisi takut seperti itu kita refleks semua mas, jadi pikiran kacau semua. Kalaupun kayak saya punya pendamping kayak gitu kan, buat manggil pun seharusnya saya butuh konsentrasi juga. Buat manggilnya juga itu waktu kacau semua. Itu kan berarti malam satu surah bisa dibilang tadi kan ada suara gamelan, mungkin ada hajatan di situ mas. Kalau hajatan tidak ada mas, tapi cuman terdengar jelas. Jadi suara gamelan, suara transaksi kayak pasar kayak gitu terdengar jelas. Jadi saya melewati satu jalur itu terdengar dari gamelan awalnya, terus berubah kayak kerumunan orang. Tapi saya nggak bisa melihat kerumunan tersebut kerumunan apa. Malam satu surat berarti otomatis mereka keluar semua itu mas ya? Bisa jadi seperti itu mas. Bisa jadi. Tapi untung temennya, tapi pas waktu lari terberat juga ya. Takut juga pas waktu lari, tapi pencari itu jauh nggak mas? Jauh mas. Jauh ya. Ditemukan oleh warga itu teman saya itu jauhnya itu dari tempat saya ditemukan. Posisinya katanya di dekat apa namanya itu ada orang-orang yang biasa cari rumput. Jaraknya kemungkinan dibilang 700-800 ada, soalnya jauh katanya. Pas kebetulan itu juga kan yang menemukan orang yang cari rumput mas, cari rumput buat pakan ternak kayak gitu.
menemukan, terus dia itu lari pas ada warga yang mau mencari. Kebetulan. Nah, kebetulan juga akhirnya kan warga tersebut salah satu melaporkan temennya udah ditemukan tapi caranya agak jauh kayak gitu kan. Nasib motor gimana mas? Nasib motor lecet mas tentunya. Nah, soalnya kan Kamu tahu nggak? ditemukan warga juga. Alhamdulillah ya. Hmm, Motor mas masih masih. Dan juga sehingga saya heran itu ada warga waktu pas posisi saya lagi duduk ya bilang saya itu semalam itu lihat nyeningan itu memang dari arah apa sana makan sate, beli sate toh nggih. Sampai saya itu lihat nyeningan dia tukang ojek mas, Iya. saya nggak tahu ojek apa kayak gitu kan. Saya tahu nyeningan itu ke arah sana, semuanya saya kan belok mas, Oh, iya. kayak gitu kan. Saya juga kebetulan warga di sini juga mas, kayak gitu kan. Keselimpangan itu apa? Tapi kok nyeningan lewat atas, kok berani maksudnya gitu kan. Seharusnya kan jalurnya bawah itu lebih enak mas. Kalau jalur yang atas kan kebanyakan orang-orang kalau malam nggak bakal dilewati. Mereka lebih lewatnya jalurnya yang samping. Terlalu nekat di malam Nah. subuh. Gila. Itu yang paling penting itu tuh mas tuh waktu semuanya tuh muncul nggak ada yang nggak muncul gitu kan. Muncul semua mas Iya itu. Sosok pocong itu Iya. aja ada di situ. Awalnya saya takut itu kan yang berbaju merah kuntilanak merah. Iya. Terus dia dan kuntilanak yang pakai baju putih. Iya. Kocar kacir saya terus ya gitu kan. Terus lihat Kanaspati itu kan Iya. lalu lalang, tambah begitu saya posisi sudah nggak bertenaga lagi, saya menemukan musola, saya lihat ada gubuk, awalnya kayak gubuk, saya dekatkan mata sambil nggak kuat nggak gitu kan, sosok-sosok itu tetap muncul mas. Iya. Jadi kan muncul lagi, saya lihat dari jauh itu jelas soal kayak mau ngajak bermain ya, tapi kan seram juga kan ini Iya. gitu kan. Masa berarti nggak ketemu leluhur di situ ya? Biasanya kan kalau alas pelen kan setiap alas kan pasti punya leluhur gitu dari situ bakso kan, tapi masa nggak kelihatan itu. Kalau itu enggak mas, Nggak saya ada cuma ya? menemukan itu Malah makhluk astral yang sama kakek-kakek itu yang saya penasaran. Saya Iya. tanya sama warga sekitar waktu sadar itu, saya bilang tadi saya ditolong juga dikasih minum sama seorang kakek-kakek, Iya. dia bawa ranting-ranting kayu. Iya. Warga bilang nggak ada mas, kalau warga di sini malam-malam cari kayu ranting nggak ada. Kebanyakan mereka aktivitas pagi sebelum asar sudah pulang. Iya. Tapi tempat situ memang warga banyak yang tahu memang lokasi memang angker gitu. Lokasi memang sering kejadian, jadi kejadian kecelakaan, kejadian itu memang sering terjadi di situ. Alhamdulillah masih selamat ya. Alhamdulillah. Cuman berarti lari masuk ke alas terus tersesat sampai banyak Maut astral itu muncul itu. Berarti temennya mas masih sehat itu mas? kondisi ini belum stabil lah ini Belum kayak gitu stabil, lah. Masih shock juga, memar, kakinya juga cedera juga sih sama bagian itu ya. Oh iya. Karena kan kesalahan dia kan kencing mas, kencing sembarangan. Nah, Sembarangan itu ya. jadi di bagian kemaluannya itu Tapi kan sudah kondisinya gimana tuh? ya nggak seperti yang saya lihat seperti pertama kali kayak gitu kan. Dia agak kempes karena sudah ya karena orang tuanya manggil orang pintar kayak gitu kan, disembuhkan gitu ya. Kalau dari sini jaraknya berapa jam mas? Kalau ke situ Kemana? Lelen? di Plelen tuh? Kalau naik motor sendiri sih waktu kemarin sih hampir 1 jam mas ya. 1 jam. 1 jam. Daerah mana itu mas? Lelennya atau gimana? Itu pas posisi jadi kejadian itu kan masuk ke Plelen itu kan ada 3 jalan mas, 3 jalur jalan. Iya. Yang di sini itu yang belok kanan itu kan dilewati truk sama kendaraan roda 4 lebih lah. Iya. Yang jalur keduanya itu kan biasanya kalau siang atau pagi atau siang itu kan dilewati mobil. Iya. Yang jalur bawah kan biasanya sepeda motor. Pertama kita masuk itu pertama datang itu ya kita lewat jalur biasa normal yang sepeda motor. Cuma waktu pulangnya itu loh kita jalan itu kan kebanyakan gini, kita lewatnya yang di jalur atas. Temennya orang mana mas? Orang Poncong mas.
Ponco. Nah, Tapi kondisinya sih lagi kurang membaik ya, Mas. kurang membaik. Tapi nanti kapan-kapan podcast sama beliau, Mas. Ya? Beliau juga maksudnya bilang sih Iya, sebenarnya hari ini juga mau ikut, cuman masih kurang kurang gitu. stabil, ditambah takut enggak sih nanti dihandui kayak gini-gini, soalnya posisi saya lagi kepikiran terus kayak gitu kan. Tapi masa masih trauma, Mas, nih, Mas, kejadian itu, Mas. Kalau traumanya sih agak nipis ya mas ya, Agak tipis. cuman terus terang kalau ketemu lagi pingin tempol mas. Iya. Pingin balas dendam sih saya. Punya rasa dendam dengan mereka, Mas. Sudah Ya rasa dendam itu sih tetap ada mas, jengkel maksudnya. Soalnya parah mas, Iya, parahnya itu kenapa harus wujud kayak gitu loh. kan. Nggak usah wujud, masa suara-suara aja sudah takut, apalagi wujud kayak gitu loh. Ditambah pundang-panding kondisi gelap, cuma menggunakan lampu flash kayak gini, kita lari kan lampu flash nggak peraturan. Begitu kita ada kayak gini, istirahat menghela nafas dikit, berhadapan lari lagi. Kalau jantung lemah ya mungkin sudah tewas mas. Udah berapa kali jatuh berarti itu, Mas? Nah nggak gitu mas. Gitu kan. Pokoknya baju, celana, sobek, sama banyak kotor yes. Jadi satu berandakan pakai tangan itu ya nggak karuan. Tapi pas Mas waktu lihat pocong atau kuntilanak itu pakaiannya kusut atau ada bekas kotor itu? Kusut tuh mas. Kusut, Kusut ya. Tapi wajah kelihatan, Mas. Kalau wajah nggak terbentuk lagi mas. Kalau wajah sudah nggak terbentuk lagi. Kayak maaf kayak sosok pocong sendiri sih ada yang nggak sininya nggak kebuka ya mas, masih utuh, cuman kotor. Terus nama lagi yang satunya lagi memang sudah nggak terlihat lagi, jadi di sini banyak kayak koreng, kayak pelatong, kayak itu kan kayak nggak ada pipis, sudah nggak berantakan kayak darah bau amis. Jadi di sini juga masih ada becak-becak darahnya juga kan semuanya, tapi kain kafannya itu nggak terlihat putih bersih, enggak, sudah kotor kusut kayak warna coklat itu. Berarti mungkin mereka nggak tenang, mungkin bisa Ya kemungkinan bisa seperti itu mas. kejadian kecelakaan itu mungkin kan mungkin dari situ ada arwah yang kentayangan terus masuk ke situ mungkin ya, Mas. Bisa jadi mas seperti Bisa itu. jadi. Cukup ya, Mas. Inilah cerita dari Mbak Chandra, semoga bisa diambil pelajaran kita semua. Jadi malam satu sore itu kan pasti makhluk astral pada keluyurannya, Mas. Pada muncul itu kan. Semoga temennya cepat sehat ya, Mas. Amin, amin. Barangkali ada apa sih, Mas, buat teman-teman? Udah ada lah mas, posisi kayak gini masih teriang-yang dengan kejadian yang kemarin itu. Justru saya merinding banget, Mas, untuk masa kejar-kejar itu. Ini sudah termasuk diteror ini, Mas, ya kan? Ya kan? Makhluk gaib alas roban, alas pelelen itu sudah termasuk deket sama alas roban ya, Mas? Itu termasuk sudah masuk astroban mas. Sudah masuk ya. Pelelen itu kan sudah masuk kan. Jadi mereka semua itu ada, yang penting teman-teman itu pegangan banyakkan istighfar dan sholawat agar teman-teman bisa selamat dunia dan akhirat, terhindar dari hal-hal yang gaib ya, Mas, yang negatif. Masa ini sudah termasuk apes ya, Mas. Malam satu surah keluyuran sampai ke pelelen, daerah pelelen ini banyak kejadian kecelakaan, Mas. Ya terkenal berarti, Mas. Sempat viral berarti ini. Viral. Kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai sini Lintang Misteri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus video selanjutnya di Lintang Misteri. Antara tiap dan tiada mereka ada.